Jadi di sini ada 3 PC dan 5 router. Tugasnya adalah membuat PC dan router saling terhubung dengan cara mengkonfigurasi 5 router. Yang pertama di router yang dinamakan Jogja adalah masukkan IP untuk interface FA0/0 yaitu 192.168.2 dan .1, lalu ketik subnet mask. Lanjut interface 0/1, IP-nya 11.11.11.1 dan ketik subnet mask-nya lagi. Setelah selesai, lanjut configure router yang dinamakan TASIC. Untuk interface yang pertama ada 0/0 yang tersambung ke router yang dinamakan Jogja. IP-nya adalah 11.2 dan subnet mask-nya lagi. Lalu lanjut ke interface 1/0 dengan IP 22.2 dengan subnet mask-nya lagi. Dan yang terakhir adalah interface FA0/1 dengan IP 44.2. Tidak lupa untuk menyertakan subnet mask-nya lagi. Setelah selesai, lanjut konfigurasi router yang dinamakan Bogor atau router 3. Interface yang pertama adalah 0/1 dengan memasukkan IP 44.1. Untuk interface kedua adalah 0/0 dengan IP 55.2. Ada juga interface yang terhubung ke IP yaitu 1/0 dengan IP 192.168.3.1. Tidak lupa untuk menyertakan subnet mask. Lanjut konfigurasi router yang dinamakan Bandung atau router keempat. Kita beri IP 22.0 untuk interface 1/0. Lalu untuk interface 0/0, IP-nya diberi yang terhubung ke router yang dinamakan Bogor yaitu 55.1. Dan untuk interface 0/1, IP-nya adalah 33.2. Semuanya juga disertakan subnet mask. Nah, untuk router terakhir yaitu router yang dinamakan Jakarta. Interface yang terhubung dengan router yang dinamakan Bandung adalah 0/1 dengan IP 33.1. Lalu interface yang terhubung ke PC ada 0/0 dengan IP 192.168.4.1. Tidak lupa juga untuk menyertakan subnet mask di setiap interface. Setelah selesai mengkonfigurasi semua IP di semua router, lanjut memasukkan keseluruhan IP route di setiap router. Dimulaikan dari IP yang pertama atau yang disebut router Jogja. Nah, di router Jogja ini ada 6 IP route yang didaftarkan. 6 IP diantaranya IP router Tasik dan IP router Bandung, yaitu 22.0. Lalu IP router Bandung dan router Jakarta yaitu 33. Router Jakarta dan PC ada 192.168.4.0. Lalu router Bandung ke router Bogor 55.0. Lanjut router Bogor ke PC ada 192.168.3.0 dan yang terakhir router Bogor ke Tasik 44.0. Lanjut ke router yang dinamakan Tasik, akan ada 4 IP route yang didaftarkan. Yang pertama ada IP router Bandung ke router Jakarta yaitu 33.0, lalu IP dan router Jakarta ke PC yaitu 192.168.4.0. Selanjutnya router Bogor ke PC dengan IP route 192.168.3.0 dan terakhir PC ke router Bogor ke router Bandung dengan IP 192.168.2.0.
Dengan begitu, semuanya sudah selesai terdaftar. Setelah selesai dengan router yang dinamakan Tasik, lanjut ke router yang dinamakan Bogor. Ada 4 IP root yang akan didaftarkan. Pertama, ada IP router Jogja ke router Tasik adalah 11.0 melalui IP 44.2. Terus IP router Jogja ke PC adalah 192.168.2.0. Lalu IP router Bandung ke IP router Jakarta ada 33.0 dengan 55.2. Dan dari IP router ke PC ada 192.168.4 melalui 55.1. Lanjut, daftarkan 4 IP root di router yang dinamakan Bandung. Yang pertama, IP PC ke router Jakarta ada 192.168.3.0. Dilanjut ke router Bogor dan PC ada 192.168.3.0 melalui IP 55.2. Setelah itu, IP dan router Jogja ke router Tasik ada 11.0. Yang terakhir, IP router Jogja ke PC adalah 192.168.3.0 melalui IP 22.2. Dan router yang terakhir adalah router dengan nama Jakarta. Di sini juga ada 6 IP root yang harus didaftarkan. Pertama, IP router Tasik ke router Bandung dengan IP root 22.0. Lanjut, IP router Bogor ke router Bandung dengan 55.0. Lalu IP PC ke router Bogor 192.168.3.0. Lalu dari IP Tasik ke IP router Bogor ada 44.0. Lanjut, IP router Jogja dan router Tasik ada 11.0. Dan juga IP PC ke router Jogja yaitu 192.168.2.0. Itu yang paling terakhir. Sedikit penjelasan mengapa router Jogja dengan router Jakarta paling banyak terdaftar IP rootnya, karena mereka ibaratkan penghubung antara router-router yang lainnya. Setelah semuanya sudah selesai, lakukan ping untuk mengetahui dan memastikan konfigurasi yang dilakukan berhasil. A few moments later. Di sini setelah proses yang cukup panjang, aku sudah mencoba ping dan semuanya successful.